الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على محمد المصلى وعلى تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن لا إله إلا الله. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Nikmat terbesar setelah nikmatul iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Sudah diingatkan sama Nabi, manfaatkan sehat sebelum sakit ya. Ada yang menarik ketika Allah menjanjikan untuk kita dalam surah At-Tin itu ya. Wati wa zaitun wa sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ada kalanya manusia itu akan diuji oleh Allah dengan kondisi yang paling hina. Itu adalah fi'al dan umur, dalam kondisi dia banyak menyesal. Menyesalnya kenapa? Ada banyak kesempatan tidak digunakan. Yang menyesal adalah siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Yang tidak akan menyesal adalah orang-orang yang ketika sehatnya, ketika lapangnya, ketika kayanya, ketika sempatnya. Karena ada 5 kan yang akan diambil oleh Allah. Kita ini khamsan, qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum. Atau yang 5 kan, mulai muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, sempat sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Dan datang masa ini. Yang tidak menyesal adalah alladzina amanu wa amilus shalihat, mereka yang menggunakan ketika ada sehat, sempat dan berbagai kebaikan lain itu digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka ini Allah sampaikan untuk mereka ajrun pahala ghairu mamnun, dalam tafsir Mufassir ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Artinya kalau dengan saat sehat terbiasa datang ke masjid 5 waktu berjamaah, ketika diuji oleh Allah dengan sakit dan bisa diuji, pahalanya sama, itu menuju derajat. Nah, ini kelebihannya ketika orang-orang menggunakan kesempatan yang diberikannya untuk hal yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, semoga kita semua oleh Allah diberikan kecerdasan ya, memanfaatkan berbagai kesempatan yang Allah berikan. Pertemuan terakhir kemarin membahas tentang wanita yang ditawar dalam kondisi hamil ya. Sebenarnya itu pembahasan utamanya, kemudian melebar hukum menikahi wanita hamil. Ini hamil konteksnya di luar nikah. Ini memang luar biasa Pak. Ketika menyepelekan syariat, itu dampaknya mesti kemana-mana. Kalau hari ini kita makin hari makin mengerikan dan melihat apa informasi-informasi itu. Semalam lagi apa ini Pak? Darurat kreat. Darurat kreat. Kenapa? Makin hari nyawa itu makin kurang. Yang juga mana ini kita tidak apa namanya proses itu mengikuti. Oh ini pengalian isu fufu-fafa apa saya nggak teori konspirasi itu ya. Padahal yang menggelapkan kasus fufu-fafa dimunculkan ini. Yang jelas fakta nyawa sangat murah di Indonesia, sehingga seakan-akan pelaku-pelaku itu makin hari kita cepat, tapi makin banyak. Dan sebenarnya di semua orang ada
penjual gorengan di umum ya, ada ibu-ibu nggak senang sama ibunya, anaknya dibunuh bagi tafsir mata Masya Allah. Ini berita mungkin dari makin banyak pembunuhan itu. Persidangan juga begitu. Ini yang viral diberitakan dan muncul di berbagai media online. Kepala sekolah atau orang zina dengan muridnya kan, bapak usia 50 sekian itu dengan anak SMA sangat berkerudung gitu ya. Kemudian nanti harta ya, makhluk dan sebagainya berita terus menghiasi media massa. Sebenarnya karena satu itu kalau kita mengacu kepada syariah itu kan Allah sudah mengingatkan al-hukmal jahiliyah yaqul, apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka tegakkan. Allah menggunakan kalimat jahiliyah hanya 4 kalimat dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama tentang prasangka jahiliyah. Prasangka jahiliyah itu sekutu kepada Allah. Allah tidak akan menolong, tidak akan menggunakan urusannya, meninggalkannya. Allah tak peduli. Itu prasangka jahiliyah. Itu disebut pertama, betul jahiliyah. Jahiliyah yang kedua itu hukum jahiliyah. Maka Allah mengingatkan, sudah dibuatkan syariat oleh Allah, manusia itu buat saya sendiri. Apa hukum jahiliyah? Apa hukum jahiliyah yang hendak mereka pernah lakukan itu? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Tidak ada. Maka karena maaf misalnya kisos tidak ditegakkan. Coba kalau menurut pada syariat kisos itu an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Wal aina bil aini, melukai mata dibalas melukai mata. Wal anfa bil anfi, merusak hidung balas merusak hidung. Wal uduna bil uduni, mematahkan merusak telinga balas telinga. Wasina di sini, merototkan gigi ganti merototkan gigi. Wal juruha kisos, setiap luka ada kisosnya. Itu adalah. Nah maka kalau hari ini pelaku Korea habis bunuh dimulai bocah umurnya 15 tahun, itu kan anak bermasalah hukum, bukan pelaku kriminal. Karena di Indonesia 18 di bawah 18 itu tidak kena kasus, itu masuk kategori anak di bawah umur ya. Padahal seperti Islam punya kategori dewasa itu apa? Dengan tanda. Kalau perempuan tidak ada bulan, kalau laki-laki ini bahasa SMA kelas 1 itu secara umum jelas sudah balik. Saya mungkin di sini SMA, SMP negeri 2 Sumatera, ya, kajian bulanan. Saya tanya anak SMP itu, yang sudah balik siapa? Yang belum balik itu sedikit Pak. Karena sekarang pas mulai SMP itu sudah pada yang terbalik itu 1 bulan lagi yang belum atau gak ngaku karena kalau belum balik itu kan gak kena beban syariah. Faktanya sudah kepala itu sudah 15 tahun, 16 tahun itu sudah jelas sekali. Mana hukum syariat kisos itu kan kalau kita akan panen ya kejahatan dan kejahatan itu akan tidak jelas. Zina juga begitu, zina kayak tercoba yang sudah 60 berapa tahun yang zina itu harusnya diapa? Kalau dalam Islam, jadi kan cara yang harusnya orang kalau mendengar macam itu berpikir ribuan kali ketika dia mau melakukan sesuatu yang menyelewengkan dari syariat zina, sober, itu segala keburukan, maka melakukan kayak itu rata-rata apa? Sudah mendengar kita berusaha. Jadi kalau syariat ini dijauhkan dari manusia, aturan dan pertentangan ya sudah, kita tidak akan bersolusi. Sudah demo, sudah keliling pantau ini pencegahan, tapi kan tidak mengobati. Karena tempatnya adalah kembali kepada syariat. Kita tanggung jawab masing-masing keluarga. Kalau kita tarik kepada tanggung jawab siapa? Kenakalan remaja itu tanggung jawab siapa? Maaf menjelaskan sedikit karena tidak kayak kenakalan remaja itu tanggung jawab siapa? Negara, keluarga. Iqbal Ibn Qayyim dalam satu kitab Tuhfatul Maulud ya, Kamil Maulud. Beliau
mengkaji berbagai dalil dan fakta bahwa keruwetan dalam rumah tangga itu bermula dari ayah yang tidak kuat dan tidak bisa mengatur, tidak bisa memimpin, Pak. Ada ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anak itu melonjak itu karena mesti ayah yang tidak bisa mendidik. Maka Al-Quran itu sudah paling benar, ya. Dan itu sudah disurvei. Jadi kalau survei itu kan fakta, kalau syariat dalil, Pak. Ya. Kalau dalilnya di Quran kan panduan. Quran sudah membuktikan ada 17 diskusi antara ya orang tua dengan anaknya. Ternyata dari 17 diskusi itu, kira-kira kalau tebakan jenengan yang harusnya paling banyak curhat ataupun dekat dengan anak itu bapaknya lebih harusnya. Fakta hari ini yang dekat dengan anak-anak ibunya atau bapaknya? Ibu ya, tugas bapak apa? Ya, boleh duit, tugas ibu mendaki duit. Maaf ya Bu. Ya, tugas bapak cari duitnya itu satu dari pekerjaan utamanya. Karena Allah sampaikan wa bila anfaqu min amwalihim, karena tugas mereka adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi uang itu boleh beli semua. Dan Al-Quran barangkali mengatakan kita dari 17 diskusi antara orang tua dengan anaknya. Al-Quran merekam berapa? Ya, 14 yang ngobrol adalah bapaknya. Ya. Paling terkenal surat Luqman ya. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu, dan terkenal Luqman ngobrol dengan anaknya dan dia menasihatnya, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah. Pendidikan yang paling mendasar adalah tauhid. Nah, jangan menyentuhkan Allah. Lihat dalam Al-Quran itu yang nasihatin Pak Luqman atau Bu Luqman, Pak Luqman, ya jelas ya. Ketika Yusuf mimpi, kemudian cerita ke orang tuanya, dia ngomong sama bundanya atau ayahnya. Ya. Nama bapaknya Yusuf ceritanya, ya berarti ayah, aku melihat ada 11 lima matahari rembulan semua sujud kepadaku. Ayahnya sudah ngomong, lantas susuruh ya Allah SWT. Nah, kamu jangan pernah ceritakan mimpimu kepada sebelum-sebelummu ya. Nanti mereka ini dan membuat ibu ya. Nah, itu lagi-lagi siapa yang berperan? Ayah. Perempuan ada bagian dua ya nanti. Ini hanya kisah ketika ayah, bundanya Nabi Musa, karena itu di zaman Fir'aun itu punya anak bagi laki-laki wajib dibunuh. Ketika itulah Fir'aun kemudian namanya ulama Allah ya, manusia boleh punya tipu daya rencana, tapi rencana Allah lebih indah. Ternyata lolos kan, Allah kasih ilham suruh naruh di Fatimah. Kali ini diskusinya adalah ibu pada anaknya. Dok, kamu ikuti kemana ini mengalir, nanti sampaikan kepada ibu berhenti di mana. Itu diskusi ya, seorang ibu pertama kepada anak perempuannya ya. Jadi ngobrol ternyata kebanyakan bapak. Yang kedua saya lupa, yang jelas ada satu yang oke yang disebutkan apakah itu suami ataukah istrinya, ataukah bapak ataukah ibunya. Alhamdulillah yang pokoknya antara diskusi di Quran itu benar kesimpulan beliau, berarti keruwetan dalam rumah tangga itu penyebabnya siapa? Ayah dan ayah, jadi bapak ini. Jadi memang betul Pak, dan jam pertama itu berbunda ayah, al-besarku, itu. Nah, jadi kalau hari ini ada keruwetan dalam rumah tangga, anak pelaku pria dan sebagainya mabuk, akhirnya itu kembali ya tanggung jawab ayah yang masuk bapak. Bapak ini berusaha menyinggung sedikit ya yang sedang kita hadapi agar kita kembali ke solusinya adalah tidak nyalakan siapa-siapa, tidak nyalakan tetangga, tidak nyalakan sekolah,
Memang setiap anak kita hidup di tiga lingkungan, baik satu di rumah, dua di sekolah, tiga di masyarakat. Ya. Al-Quran sudah punya prosentase, jadi dikaji oleh Syekh tokoh dari dosen dari Saudi, Syekh Dr. Khalid Ahmad Syamsul. Itu mengkaji secara waktu, ternyata anak itu lebih banyak di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Kalau anak-anak lebih banyak di rumah pastinya. Maka beliau membuat kesimpulan rumah itu 60% setelah mengaji ya, sekolah 20%, lingkungan 20%. Artinya kalau 60 ini benar-benar berperan dengan baik, tidak mungkin kalau mungkin 20%. Tidak mungkin kemudian seorang bapak mengatakan anak mungkin mau punya HP, kadang-kadang dengan kecelakaan malah. Oh berarti rumah paling gampang itu nyalahin anggane. Evaluasi pertama adalah berarti benteng pun tidak kuat ini sehingga dirobohkan oleh tetangga. Harusnya kan begitu kata Syekh Dr. Santun gitu ya. Dia fakta kan sudah meneliti mengkaji ayat demi ayat, hadis demi hadis, ya pendapat para ulama mengkaji dengan fakta bahwa tadi harusnya tidak bisa. Karena orang tua itu kata Rasulullah satu-satunya yang bisa merubah fitrah hebat kan orang tua itu. Ya. Setiap anak lahir dalam fitrah fa'abawahu. Kedua orang tuanya yuhawidani menjadikan anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini dasar mempengaruhi orang tua itu. Jadi mana jangan buru-buru menfonis lingkungan atau masyarakat dan berbicara untuk menyalahkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi revolusi mental gagal total. Ya kan gitu kan di komen-komen ini kan itu revolusi mental gagal total ya. Betul kata orang bahwa kata pemimpin itu cerminan rakyat yang memilihnya. Ya saya dipilih pondok, berarti saya pilih apa? Ya kan begitu Pak. Sejak di mana-mana kan cermin itu cermin pilihannya. Ini tanggung jawab itu ya evaluasi pertama ya kayak mendidik kita di rumah untuk jadi evaluasi pertama. Baik, tadi tentang zina ya, harus dibahas kalau memang zina itu kemudian hamil ya, kalau dalam syariat ini bahas hukum itu simpel gampang, ada yang boleh ada yang tidak. Tapi yang lebih penting itu adalah pembahasan tentang dosa, bahwa zina itu dosa yang sangat besar sekali sampai Allah mengatakan innahu kana fahisyah. Dosa yang menjijikkan itu adalah zina. Itu menjijikkan sekali. Karena itu merusak banyak hal, merusak nasab sudah pasti, ya. Merusak masyarakat sudah pasti. Bahkan zina ini dulu konon dosa tertua. Jadi pekerjaan tertua itu pelacur. Balaam bin Ba'ur itu kasih tips untuk menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel. Apa tipsnya? Keluarkan wanita terbaik kalian hiasi dengan sebenarnya mungkin, ya ajak ya lelaki-lelaki Bani Israel untuk Nabi Musa untuk berzina, dan ketika mereka zina langsung dikasih wabah pohon oleh Allah. Ya, hari itu ada 70.000 yang meninggal dunia karena Allah. Jadi zina itu menghilangkan keberkahan, ya merusak nasab dan banyak lagi keburukan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i kemarin, kalau sudah hamil duluan, meskipun para jumhur ulama mengatakan sama, harus istighfar dulu, lahir dulu, tapi dalam mazhab Syafi'i untuk menutup aib boleh dinikahi oleh lelaki yang menzinainya. Kemudian di negara juga diatur apakah kemudian bisa nasab kepada ayahnya. Di negara bisa, di negara tetap nanti ketika nikah masuk kakaknya, suami akanya adalah anak dari ayah yang mengandung. Secara negara, secara syariah
itu sebenarnya tidak bisa. Maka nanti ketika menikah, nah ini kalau tahu Pak, kemudian bapaknya menyampaikan jujur dengan petugas KUA, ya harusnya menyerahkan kepada petugas KUA. Maaf, ini masa lalu, nah ini saya nggak bisa jadi walinya. Kalau sudah muncul dari KUA yang kan sudah langsung menutup air, itu air, dan nggak perlu diumumkan maka hadirin karena ini anak hasil disita walinya diserahkan ke saya. Itu KUA konyol yang kami ingin lebih membuka air. Nah kalau muncul ya sudah ditutup airnya, kemudian ya sudah ini bapak dari wali menyerahkan kepada saya untuk menikahkannya karena semua mungkin tidak terbiasa grogi, tutuplah karena air harusnya tutup kan adalah syariatnya. Ya. Padahal kepada anaknya itu harus tutup juga itu. Ya anak itu nggak boleh katakan ya kamu itu dulu sudah ada dulu sebelum bapak anakmu itu malah menggunakan air yang sangat buruk. Ya airnya ditutup. Masalah ini sudah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu bagian dari sesuatu yang manusiawi ya, orang jatuh dalam perbuatan zina itu. Ya. Nah untuk menutup air Syafi'i boleh menikahinya dan negara memfasilitasi nasabnya maaf aktenya kembali kepada ayahnya, tapi syariah menganggap bahwa tidak bisa nasab kembali ke ayahnya. Jadi untuk pernikahan harus menyerahkan kepada wali hakim karena ada hadisnya as-sultanu waliyun man la waliyana. Sultan atau penguasa ketika KUA adalah wali bagi setiap wanita yang tidak punya wali nikah. Dia tidak punya wali nikah karena ada hasil zina, ya, zina. Ya, nah hasil zina itu kembali ke ibunya misalnya, ya, bukan kepada laki yang mengambil ibunya karena bukan di luar, karena di luar akad nikah, ya, itu terjadi hubungan di luar pernikahan. Baik, di ayat 5 hari malam ini ayat ke-6 sampai 7 insya Allah. Berharap selesai tapi banyak sekali penjelasan sehingga mungkin belum bisa selesai malam ini ya tentang surat At-Talaq ini. Ayat berikutnya ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin. Askinuhunna, tempatkanlah wanita-wanita itu. Siapa wanita itu? Wanita yang dicerai, ya, karena talak roj'i, ya, atau talak baik baik subro atau kubro. Roj'i itu yang talak 1 dan 2. Baik itu yang talak 3. Baik kubro itu yang talak 3 nggak boleh balik, berarti idahnya 1 bulan. Kalau talak 1 dan 2 ini jadi baik subro kapan? Kalau sudah 3 bulan setelah ucapan talak tidak dirujuk, maka menjadi bagian subro. Apa maksudnya bagian subro? Tidak bisa menikahi, tidak bisa langsung rujuk kecuali dengan nikah baru. Tidak ada nikah baru, ya, walinya nikah kembali, maharnya baru. Itu kalau sudah lewat masa idahnya. Jadi bagian ada 2, subro dan kubro. Kubro sudah pertama 3 kali atau lebih, itu jadi bagian kubro. Tempatkan wanita-wanita yang di tanah itu, atau bahasa gampangnya adalah tempatkan istrimu yang kamu tanah itu min aisakantum di rumah tempat kamu tinggal. Maka kalau nggak boleh, ya kalau talak 1 atau 2 itu dikeluarkan dari rumah dikembalikan, maaf benar, maka nggak boleh. Syariatnya begitu. Kenapa nggak boleh? Agar tumbuh jiwa-jiwa menyesal, ya. Lelakinya kemudian barangkali emosi, kita melihat perempuan dan perempuan macam khidmat persis sebagaimana seorang istri, ya, nyucikan bajunya, menyetrikakan, masakan, ya, ini
Ini dalam posisi setelah di salah satu tidak boleh ya. Lelaki juga begitu, masih kasih uang bulan ya, agar kelak tumbuh ya kecintaannya, penyesalannya ya Allah. Sebaik itu kemarin saya akhirnya tumbuh apa niat untuk merujuknya. Itu sisi syariah di mana memberikan ini kesempatan kembali kepada suami istri untuk berpikir ulang apakah mau melepaskan baik-baik ataukah lanjut dengan baik-baik. Wala tudarruhunna lidayyiqu 'alayhinna, dan laki-laki nggak boleh bikin istrinya nggak nyaman. Bilang baik terus istrinya akhirnya minta terus aku banyak yang besok. Nah itu nggak boleh ya. Jadi bikin nggak nyaman, gaduh biar istri nggak kerasan di rumah itu nggak boleh. Dilarang oleh syariat. Islam itu luar biasa. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan begini, itu ukuran kebaikan laki-laki itu ternyata satu saja kata Rasulullah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Lelaki terbaik di antara kalian ini adalah yang paling baik pada keluarganya. Ahlul itu diartikan keluarga, padahal ahlul itu aslinya adalah istri. Jadi sebaik-baik kita ini Pak adalah yang paling baik pada istrinya. Ada orang sama orang lain lembutkan, sumpah, ya senang jajaki, ya entengan, ya mendengarkan model curhat betah banget. Tapi di rumah Masya Allah guyu raiso, ya berpakaian menjadi curhat betah. Ya tinggal jualan nafri kamu ngerti masalah. Terus pas keren ngomong, aku kesel ya kasarnya luar biasa ya, nggak bisa kasih untuk ada lelaki begitu ini. Makanya lelaki yang buruk kata Rasulullah. Karena lelaki yang baik itu yang paling tahu adalah istrinya. Jadi kalau kita mau jujur, kualitas kita itu tanya istri kita. Aku gimana tuh? Sudah maksimal belum? Ya. Kalau sudah berarti kita lagi terbaik. Bahkan kepada mereka yang sudah menceraikan pasangannya pun, Allah kemudian kebaikan tadi. Maka jangan melakukan semena-mena, jangan buat dia tidak nyaman. Berikan nafkah terbaik itu kepada dia di masa hidupnya. Jadi waktu belanjanya tidak berkurang sama. Kalau biasanya 2 juta, ya 2 juta aja yang sampai hidupnya selesai. Kalau nggak mau lanjut, nanti cerai. Kalau lanjut, berarti lucu kan begitu. Kalau masih salah satu dan dua, itu termasuk perlakuan kepada istri yang diceraikan. Jadi jangan kemudian meremehkan tentang perlakuan kepada istri kita. Wa inna ulati hamil, dan kalau yang kamu cerai istri itu dalam keadaan hamil, jadi boleh Pak? Boleh itu hukum ya. Boleh istri dicerai dalam keadaan hamil, yang nggak boleh itu mencerai istri dalam keadaan haid, nggak boleh. Itu fase rusak. Cara alatnya tidak ada, tapi mencerai istri dalam keadaan hamil dibolehkan oleh syariat. Dan kebolehan itu berkonsekuensi apa konsekuensinya? Wa ikun terulati hamil, dan kalau istrimu yang kamu cerai pas hamil, fa'anfiqu alaihinna hatta yadokna hamlahunna, maka seluruh kebutuhan istrimu termasuk kesehatan janin bayi, calon bayi itu menjadi tanggung jawabmu sampai istrimu melahirkan. Ya. Jadi tidak boleh kemudian dolim, ngasih tanah dan sebagainya, tanggung jawab sampai anaknya lahir. Maka visinya diperhatikan, tempat tinggalnya diperhatikan, pakaiannya dicukupkan. Ya. Fa'inah dokternya fa'atuhunna ujurahunna. Bahkan kalau dia sudah melahirkan, itu kan anakmu. Ya, nggak ada mantan bapak, nggak ada mantan anak, yang ada mantan istri, mantan suami. Kalau akhirnya setelah dicerai, kan cerai nih Pak, akhirnya cerai kan, dia hamil dan sampai melahirkan, berhenti nyusuin itu hanya siswa pertama kewajiban ibu itu. Sampai di berita akhir disusui, itu saya disusul ya Pak. Apanya? Ya, apanya itu? Ya, maka syariat sudah sampai menunjukkan kalau mantanmu, gitu. Kalau mantan istrimu dan melahirkan, fa'atuhunna ujurahunna, maka dia harus dibayar karena menyusui anakmu.
itu bukan kewajibannya Pak. Ya. Jadi misalnya mantannya minta aku belum menyusui anak kita, tapi digaji. Ini untuk susunya biar asinya lancar begitu. Apa mereknya memperkenalkan juga apa mungkin sebulan 1 kilo harga 800.000 itu kemudian ya pampersnya dan lain sebagainya. Wah ini harus dihitung dan lelaki itu wajib memberikan apa yang dibutuhkan wanita itu. Ya. Wa'tarifu bainakum bima'ruf ya dan musyawarahkan dengan cara yang baik ya. Wa in ta'asartum fasatu'tiku lahu ukhra. Bahkan kalau mantanmu itu tidak sanggup menyusui ya fasatu'tiku lahu ukhra, maka boleh disusulkan kepada wanita lain. Ini legal maaf ya, tapi seringnya kan tentu ibu-ibu itu tidak legal pastinya kan, ini anaknya sendiri. Bahkan dalam Islam itu kalau masih hadonah, masih dalam susuan, semua orang sepakat hak melihara jatuh kepada ibu sampai nanti dia sudah mumayyiz. Masih 7 tahun dalam bahasa Imam Syafi'i suruh pilih. Jadi kasihan Pak, saya pernah hadir di persidangan, saya Masya Allah sidang itu kalau nggak merumput harus mempermalukan salah satu pihak. Mesti rumusnya kalau mau cepat cerai itu yang satu jangan datang. Jadi saya diberitahu, tapi diberitahu nantinya nggak datang itu bakal direndahkan sehina-hinanya, lalu dikabulkan. Jadi istrinya jangan sampai satu istriku keewan, 2 perempuan, 3 harus 2 anak supaya nggak paham kewajibannya, kewajiban nggak pernah kenal, langsung dok langsung kamu balik 3 kali. Tapi 2 belah pihak datang kemudian bisa saling argumentasi, teman saya sampai 25 kali itu baru sudah cerai. Nanti belum sidang atau begini, belum nanti sidang hak asuh. Menerima perceraian itu ya. Jadi memang sesuatu yang diakan oleh Allah itu benar keberhasilan syaitan itu yang paling tinggi adalah menceraikan suami istri. Ya. Itu memang dampaknya kemana-mana. Yang menimbulkan kebencian. Karena tidak menurut sama syariah, kalau menurut syariah gampang nanti. Ya, ini memang ketika dia kaitan dengan orang itu harus ada aturan yang pasal-pasal yang akhirnya gugatan itu dikabulkan, ada pasal-pasal yang begitu. Ya. Kembali ke tadi, ya ini kalau sudah nanti memang kalau di tempat kita sekarang ya kemarin sudah dibahas ya ada KHI kombinasi hukum Islam, maka jatuhkan talak wajib uang pengadilan, termasuk nanti yang khusus siapa ini nafkahmu sekian. Nah, itu di pengadilan itu istri menuntut saya 2 juta nafkah setiap bulannya. Ya, kemudian pengadilan menimbang bagaimana suaminya mampu atau mampu jatuh ke dok hanya 2 juta setiap bulan. Anaknya berapa? Anaknya misalnya 3 untuk biaya pendidikan, berapa yang satu sudah kuliah sendiri bulan sekian itu dijatuhkan oleh pengadilan. Ketika sudah cerai di depan pengadilan, langsung solusinya harus di depan pengadilan dan dia mengikat. Maaf, kalau orangnya betapa semua nggak perlu pengadilan, semua Indonesia tahu sendiri kan. Ya. Sudah dalam pengadilan saya kadang berpikir nggak tanggung jawab gitu, apalagi kalau tidak ada pengadilan harus orang itu ya begitu kan. Begitu mudahnya melupakan kewajiban, kecuali yang beriman berahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga dari keburukan-keburukan. Ya. Ayat berikutnya menyunfik sa'atin min sa'atin. Nah, maka berikanlah infak sedekahmu atau nafkahmu ya kepada orang yang kesulitan, maka tetap wajib memberikan nafkah min sa'atin sesuai dengan kemampuannya. Ya. Bahkan kalau ini rumah tangga cerai belum punya rumah, istrinya wajib memberikan bertahan pada dalam hamil sampai dia melahirkan. Di dalam konteks syariah itu kewajibannya.
Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya, falyunfiq, hendaklah dia memberikan nafkahnya bima atahullah, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari rezekinya Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi seseorang di luar kemampuannya, di luar apa yang dimilikinya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudahan, Allah akan jadikan ya kesulitan itu kemudahan. Ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita kembali ke tekstualnya ayat ini. Tekstualnya ayat ini adalah tentang nafkah. Dan ini hukumnya wajib. Tidak ada batasan syariat maka memberikan kepada kesadaran. Kalau suami memang tidak mau memberikan semampunya, Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Itu prinsip dasarnya. Tapi kalau dia mampu, muliakan. Wa ashribuhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Bagaimana kata dari ma'ruf itu? Bahkan termasuk di bahasa itu adalah maka berilah dia tempat tinggal sesuai yang kamu tinggali. Berilah dia makan sesuai yang kamu makan. Berilah dia pakaian sesuai yang kamu pakai. Jadi memang ini kategori ma'ruf itu sesuai dengan yang kita lakukan, kebiasaan kita. Jangan kita makannya enak, kemudian istrinya atau mantannya dikasih saksain. Itu namanya tidak ma'ruf, yang tidak baik dalam pandangan Allah SWT. Ini makna infak nafkah dari kepada mantan istri ataupun ya calon mantan, karena ini belum cerai, jadi kan masih dalam masa idahnya, mungkin rujuk atau tidak, nanti terserah suami ataupun istrinya. Adapun makna umumnya, karena ada kaidah begini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah teks ayat itu dipahami umum, tidak hanya melihat latar belakang ayatnya saja. Kalau memang tidak ada kekhususan, berarti di sini termasuk dalam hal ini tadi kalimat Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan, berikan kemudahan setelah kesulitan itu. Berarti ini berlaku untuk semua hal. Ya. Maka di sini ada beberapa contoh yang tidak terkait dengan perceraian, tentang solusi. Setelah ini Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menaklukkan Syam. Jadi penakluk Syam itu Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, menggantikan Khalid bin Walid ketika itu yang di bawah pimpinan Abu Bakar. Pergantiannya ketika Abu Bakar meninggal, kemudian Umar yang jadi khalifah, Umar segera mengambil tampuk pimpinan, termasuk menentukan kebijakan yang paling mendesak apa itu tentang pasukan perangnya. Langsung kirim surat, intinya adalah ya, setelah Anda membaca surat ini, serahkan tongkat kepemimpinan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu perang melawan Persia namanya. Nanti kan kamu masuk melawan Persia dan melawan Romawi. Syam itu di bawah Romawi dulu. Ya. Itu menghadapi sesuatu yang pelik ketika itu, musuh sudah di depan mata. Khalid ini berhasil menempuh perjalanan menyingkat lebih dari setahun. Jadi untuk mengirim pasukan muslim ketika itu, kalau menempuh jalur normal itu butuh 1 bulan saja atau 3 bulan ketika itu ya. Di tangan Khalid cukup 1 bulan, tapi perjalanan itu sangat mengerikan. Nanti tidak main. Maka Khalid tiap hari menyembelih unta. Ini kecerdasan Khalid bin Walid sampai pasukan itu bisa menyusul dan membentangkan musuh. Nah, sudah berprestasi sendiri, lebih uji keikhlasannya oleh Allah dengan apa tadi keputusan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Khalid dengan mengatakan, ya, baik saya serahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Saya berperang bukan karena Umar. Ya. Saya sebagai pemimpin tetap
mulia karena berperang karena Allah, sebagai prajurit tetap akan berperang karena Allah, karena Allah ini contoh-contoh kebesaran jiwa itu luar biasa Pak. Ya, ujiannya itu. Kalau kita tidak terima ya sah saja oleh menggunakan umat ini orang seperti karya dulu. Bayangkan peperangannya dipimpin Khalid belum pernah Khalid itu masuk yang agak kecewa itu dia kan aku mati di atas wajahku, kita yang begitu. Kemudian ketika diganti berubah sih. Nah, kita fokus pada berbeda yang mencapai. Wah, begitu juga tidak gampang ternyata musuh yang dihadapi. Ya. Akhirnya umat Khattab menulis ini surat kepada Abu Ubaidah, kemudian firman Allah ini, saya akan mau ba'da usri yusra. Yakin, sabar, tawakallah kepada Allah. Sungguh setelah kesulitan ini Allah akan hadirkan kemuliaan. Jadi pertanyaan ternyata untuk semua peristiwa. Ditutup dengan nasihat Sayyidina Umar, kemudian firman Allah surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang yang beriman bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian. Ya. Jadi kalau sabar itu masih levelnya bawah ya. Sobir itu sabarnya sudah aman. Warabitu, dan tetaplah riba, jaga perbatasan bumi Allah agar tidak diambil orang-orang kafir. La'annakum tusyrikun, agar kalian beruntung. Jadi kunci menghadapi segala permasalahan itu dari ayat ini Umar mengatakan satu, sabar. Memang sabar itu kalimat enteng diucapkan, ya, berat dijalankan, dan pahalanya tanpa batas insyaallah. Ya, sabar artinya satu, tidak ada masalah. Yang kedua, tawakal. Ya, tawakal itu berarti apa? Pasrah kepada Allah. Yang ketiga, ikhtiar tetap. Ya, sabar, ikhtiar, tawakal. Ya, kemudian berikutnya muncul yusra, kemudian. Ini ada kisah-kisah yang nggak masuk akal, itu semua itu di sini. Ya, ada di zaman Nabi itu seorang suami kelaparan luar biasa, bingung Pak, bingung badan dimasak, ya bingung kerja apa, terus akhirnya hidupnya masuk ke hutan. Sebenarnya di sini konsep sabar. Tapi tiba-tiba kemudian Allah takdirkan ada bahan makanan di dapurnya, kemudian ditumbuk, digiling, dimasak itu. Ya. Bahkan ketika itu di kualinya itu ada berapa potong kaki kambing itu, masya Allah. Begitu pulang sore takjub, ini dari mana? Tidak tahu. Saya di rumah masuk dapur sudah ada semuanya. Kemudian coba kamu hitung jumlah dagingnya berapa, kok nggak bisa. Begitu terlihat kualinya, ya sudah, itu daging terakhir yang dimatinya. Sambil lagi komentar begini, lawa aku dan mafri ruhi awal yang kuduha lalu berhati yang miliknya. Andaikan tadi dia tidak membuka kualinya sampai melihat dasarnya, akan menghitung jumlah daging yang ada di dalamnya itu, sungguh daging itu akan terus ada sampai hari kiamat. Kemudian kesannya dari jalur api berapa? Ini kalau sekarang tak wow. Ini kan tidak masuk akal kan bagi kita kan. Ini soal iman masalahnya. Soal iman itu Allah sampaikan tadi, saya akan mau ba'da usri yusra. Maka ketika Rasulullah menjanjikan kepada sahabat ini, inna ma'al usri yusra, beliau mengatakan begini, tadi ya, lainnya riba usrun yusra ini tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan, kata Rasulullah. Ya, lain itu tidak mungkin selamanya. Jadi orang beriman itu harusnya tidak boleh putus asa, karena nggak ada yang butuh, tidak ada. Apalagi kok bunuh diri, ya,
itu lemah sekali iman. Orang beriman itu pasti disiapkan solusinya oleh Allah. Kuncinya satu, sabar, ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada nikmat berjalan jalan keluar. Maka ditambahi wa yansubu bin haitsu la yahtasib. Aisyah juga pernah kan, ya, tepungnya di rumah nggak habis-habis, ya, ada pengemis selalu diberi diambilkan, ada diambilkan, sampai Aisyah penasaran berapa sih dalam kantong itu kok tidak pernah habis, begitu ditimbang jadi berapa kilo tuh ini gantung ini, begitu ditimbang langsung berhenti Pak, gantungnya habis hari itu. Atau Rasulullah ada dengan tadi tidak kamu timbang, gantung itu akan terus ada setiap kamu butuhkan sampai hari kiamat. Jadi tentang rezeki itu, jadi orang beriman itu jangan selalu pakai kacamata logika, matematika, tapi kacamata iman itu harus di paling depan. Ya mungkin orang tidak diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus sabar barangkali, kurang tawakal kepada Allah. Maka nanti di ayat berikutnya barangkali ada maksiat-maksiat yang tidak segera kita sadari, bertaubat sehingga membuat solusinya tidak hadir-hadir. Itu juga bisa jadi maksiatannya dilakukan. Jadi insya Allah pembahasan yang terakhir suatu sekolah bagian tentang maksiat menghilangkan keberkahan. Karena berkah itu identik dengan kebaikan, kecukupan, menjadi hilang berkahnya dengan kemaksiatan. Insya Allah itu dibahas pertemuan yang akan datang, pembahasan terakhir dari surat Al-Baqarah tentang keberkahan. Awalnya kan sudah bicara solusi, kebaikan, ya, permasalahan, kesulitan, maka nanti akhirnya bicara tentang keberkahan. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum